Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video catatan ceramah kali ini adalah ceramah dari Ustadz Abdullah Zain dengan judul Pria Sejati. Sebelum saya mulai, saya memastikan lagi bahwa jika ada pertanyaan, jika ada klarifikasi, silakan mengacu kepada video asli dari kajian ini yang saya akan berikan di link di dalam YouTube channel. Ya. Oke, saya mulai. Bicara mengenai pria sejati, biasanya kita mengasosiasikan pria sejati dengan salah satunya adalah dengan seseorang yang memiliki otot yang kuat. Atau bisa juga menunjukkan berbagai macam ciri-ciri maskulin lainnya. Suka nongkrong, naudzubillah, salah satunya juga adalah jika biasa merokok dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah dalam Islam, di agama yang sempurna ini, kita sudah punya beberapa ciri-ciri pria sejati di dalam Islam, yang dimana di dalam kajian ini disebutkan ada 4 ciri-ciri pria sejati yang dinukil oleh Ustadz Abdullah Zain yang akan saya bawakan di sini. Oke, acuan yang digunakan adalah 2 ayat di dalam Quran, yaitu Quran surat An-Nur ayat 37 dan surat At-Taubah ayat 108. Saya tidak akan bacakan ayatnya, saya akan langsung kesimpulannya saja. Jadi ada 4 ciri-ciri pria sejati di dalam Islam. Yang pertama adalah bersemangat dalam bekerja dan mencari nafkah. Dikisahkan di sini di kajian ini bahwa salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, saat itu beliau sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Kemudian karena hijrah, beliau meninggalkan seluruh hartanya di Makkah, sehingga di Madinah tidak memiliki apapun. Kemudian ketika di Madinah ditawarkan oleh salah satu sahabat Ansor, ditawarkan hartanya. Tapi beliau menolak dengan halus. Beliau minta ditunjukkan di mana pasar. Dan ketika sudah diketemukan dengan pasar, beliau memulai untuk mencari nafkah dengan berdagang. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau bisa mencari penghasilan lagi di sana, dan di akhir hidupnya beliau sudah menjadi saudagar yang kaya raya lagi. Jadi disebutkan di kajian ini adalah bahwa bekerja itu adalah harga diri seorang laki-laki. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua pria sejati adalah ketika bekerja tidak lalai dalam beribadah. Jadi tentunya bekerja harus serius, harus sepenuh hati, tapi ketika muncul waktunya beribadah, terutama yang wajib, maka langsung ditinggalkan. Contohnya adalah salah satu pemilik bank di Arab Saudi, 15 menit sebelum azan, beliau sudah meninggalkan pekerjaannya untuk sholat menuju masjid. Ya, artinya adalah sholat berjamaah. Ya, jadi ketika muncul waktu sholat, tinggalkanlah pekerjaan. Ciri-ciri yang ketiga adalah rajin sholat di masjid. Tentunya bagi laki-laki adalah berjamaah, ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah rajin mensucikan diri sendiri, baik secara lahir maupun secara batin. Membersihkan diri secara lahir adalah dengan cara melakukan wudhu secara kontinu. Jadi wudhu, kemudian ketika nanti batal, wudhu lagi, batal lagi, berusaha wudhu lagi, dan menjaga wudhu. Yang kedua adalah mensucikan diri secara batin, artinya adalah seringkali istighfar dan juga taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih, dan zikir-zikir lainnya atau bertobat. Ya. Jadi itu adalah 4 ciri-ciri pria sejati di dalam Islam. Tentunya lebih dari 4. Tapi di kajian ini dinukil 4 saja, dan menurut saya pribadi ini sudah cukup menggambarkan seperti apa sih yang diharapkan menjadi pria sejati di dalam Islam. Tentunya bukan yang bermalas-malasan saja, bukan yang hanya ibadah saja, bukan yang hanya bekerja saja, tapi tentunya semuanya sudah ditentukan. Jadi saya ulang, ada 4 ciri-ciri pria sejati di dalam Quran sesuai surat An-Nur ayat 37 dan At-Taubah 108. Yang pertama adalah bersemangat dalam bekerja dan mencari nafkah. Yang kedua adalah ketika bekerja tidak lalai dalam beribadah. Yang ketiga, rajin sholat di masjid.
Yang keempat adalah rajin mensucikan dirinya sendiri, baik itu lahir maupun batin. Kemudian tambahan jadi di sesi tanya jawab ada satu jamaah yang bertanya dan terkait dengan jenis-jenis pekerjaan. Ustadz Abdullah Zain menjawab bahwa intinya kesimpulannya adalah bahwa besarnya penghasilan itu bukan utama. Ya, saya ulang, besarnya penghasilan atau misalnya besarnya gaji itu bukan sesuatu yang utama. Apa yang lebih utama? Yang lebih utama adalah keberkahan dari pekerjaan itu sendiri, keberkahan dari penghasilan yang didapat. Karena sebagai seorang muslim, keberkahan itulah yang kita cari. Itu saja dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.